Hari ke-8 dari 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Challenge better man to be better man. Nah, hari ini seperti biasa kita akan belajar soal 3 hal. Yang pertama, gimana caranya jadi more of God, man of God, jadi lebih serupa Bapa di surga. Gimana caranya jadi content creator yang lebih baik, dan gimana caranya jadi insurance businessman yang lebih baik. Pagi ini nonton video Bible study-nya Myron Golden, ngebahas tentang content creation is God idea. Bikin konten itu idenya Tuhan. Dan di situ dibahas seperti biasa, Myron selalu buka dari ayatnya Alkitab, dan dia selalu buka kalau Tuhan tuh pertama kali nulis di bukunya dia, di Kejadian 1 ayat 1, dia tuh bilang kalau dia menciptakan langit dan bumi. Buat apa sih harus dijelasin dia bikin langit dan bumi? Dan itu sebenarnya tujuannya untuk menjelaskan kalau dia itu secara nature-nya adalah seorang yang kreatif. Tuhan kan nggak butuh apa-apa ya. Kasarnya dia omnipotent, omniscience, mahanya maha gitu. Sangat bisa gitu kan, sangat bisa melakukan apapun dan nggak butuh apapun. Tapi kenapa dia harus ciptain langit, ciptain bumi, ciptain manusia? Itu semua karena sifatnya dia yang memang menciptakan. Dan si Myron terus menerus menjelaskan juga kalau kamu pengen jadi seperti Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah lebih banyak lagi bikin konten. Kenapa sih? Karena kita harus sadar caranya Tuhan bikin dunia itu dijelasin juga di Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1. Di situ dia ngejelasin kalau Tuhan bikin semuanya ini dengan kata-kata, dengan word, dengan firman Tuhan. Allah berfirman jadilah terang, firman kan. Dan kata-kata ini tuh penting banget buat kita sadarin, buat kita latih, buat kita pakai supaya kita juga menjadi lebih sama lagi sama Tuhan. Kenapa sih harus konten? Karena dengan kita konten, kita mengerjakan kreativitas kita. Dan dengan kita mengerjakan kreativitas kita jadi serupa dan segambar dan semakin dekat dengan apa yang Tuhan gambarkan. Karena pas Tuhan lagi ciptain, Tuhan tuh ciptain 3 hal. Creation, dan juga creator. Creation itu ngebahas soal bulan, bintang, tanah. Creature itu ngebahas soal binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan kreator itu ngebahas soal manusia. Dari semua ciptaannya Tuhan, cuma manusia aja yang bisa create sesuatu lagi. Dan caranya Tuhan ngerjain segala sesuatu adalah Tuhan tuh kasih bahan baku, lalu Tuhan kasih ide. Dan kita sebagai kreator yang bikin hasilnya. Tuhan gak nyediain meja, tapi Tuhan nyediain pohon untuk kita gunakan jadi kayu dan bikin meja. Begitu juga sama kayak bikin konten. Tuhan udah nyediain idenya, Tuhan udah nyediain skillnya, Tuhan udah nyediain resource-nya. Tinggal kita gimana memaksimalkan semuanya ini untuk jadi konten kreator yang pertama menyenangkan hatinya Tuhan, dan kedua kata-kata kita atau konten kita itu punya dampak buat orang lain. Itu yang saya pelajarin tandem hari ini sebagai konten kreator dan juga sebagai pria yang mengandalkan Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita kenal siapa Tuhan, semakin kita akan bisa melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan,
Dan semakin kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, semakin akan berhasil kita. Itulah sebabnya malu sebenarnya bikin video nggak jelas begini. Tidak nggak jelas juga nge-vlog sih jatuhnya. Malu, nggak nyaman, aneh juga, nggak terbiasa. Tapi tahu gitu, ini sebuah skill yang nantinya akan sangat berguna banget di masa mendatang. Terutama nanti pas di zamannya Maverick mungkin akan cari kerja atau sejenisnya. Kalau misalnya bapaknya juga nggak ada skill yang bisa diturunin, nggak ada informasi yang bisa diturunin, ujung-ujungnya anak saya akan harus mulai dari nol. Padahal saya bisa modalin mereka untuk mulai dari step 2 atau step 3. Dan pendidikan yang benar nggak akan menyebabkan mereka untuk jadi orang yang entitled, atau jadi orang yang manja, atau jadi orang-orang yang gak bisa kerja. Tapi pendidikan yang benar justru malah membantu mereka jadi orang yang jauh lebih baik dengan waktu yang lebih singkat dan tanpa harus mengalami struggle yang berlebihan. Tujuan saya juga bikin challenge ini selain buat diri saya sendiri, utamanya adalah buat keluarga dan juga buat banyak orang. Tapi prinsip yang benar-benar harus saya pahamin adalah you cannot help others if you cannot help yourself first. Kamu nggak bisa ngebantuin orang kalau kamu nggak bantuin diri kamu sendiri. Karena dengan kamu kuat, kamu bisa gendong orang lain. Karena dengan kamu tegar, kamu bisa jadi sandaran buat orang lain. Tapi kalau kamunya lemah, siapa yang bisa kamu tolong? Itulah sebabnya challenge ini cukup berarti. Dan 8 hari saya bikin video terus-terusan ini, banyak sekali yang saya pelajarin. Mulai dari konsistensi, mulai dari mencatat apa aja yang udah saya pelajari hari itu, mulai lebih niat, punya intensi, oh saya harus bikin video ini hari ini, posting aja karena nanti saya juga yang akan belajar gitu. Dan dengan intensi seperti ini, saya juga bisa lihat kalau saya progresnya bagus juga ya ternyata. Setelah hari ke-8 ngomong juga makin lancar, tahu lah intonasi, lebih tahu lagi caranya ngebawain. Mikirnya sih masih mikir ya, ngomongnya tuh masih mikir, ngomongnya juga speednya juga masih harus banyak yang dilatih. Tapi yang namanya latihan pastikan lifelong learner. Harus terus belajar sampai jadinya kayak misalnya Kevin Giang gitu, 10 tahun jadi communication speaker. Ya, pelajarannya 10 tahun gitu. Banyak juga kok orang-orang yang udah berhasil di bidangnya menghabiskan waktunya puluhan jam, ratusan jam, ribuan jam untuk melakukan hal-hal yang bagi kita kelihatannya kayak kok gampang banget ya dia. Padahal kita harus sadar banyak banget yang mereka lakukan di belakang kamera. Yang kita lihat cuma suksesnya mereka doang. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka telah lakukan. Dan untuk dapetin apa yang mereka miliki, kita harus berani juga untuk melakukan apa yang mereka lakukan tanpa ada orang yang melihat. Disitulah disiplin itu jadi penting. Dan disiplin ini juga berdampak bagi semua hal. Gak cuma dalam hal jadi pria yang lebih baik, gak cuma jadi content creator yang lebih baik, dan ini juga berdampak di bisnis dan karir. Makanya penting banget buat saya terutama melatih disiplin saya. Karena yang saya sering lakukan adalah banyak terdistraksi. Distraksi muncul karena saya kurang fokus dan kurang bisa melihat mimpi saya sebagai sesuatu yang saya harus kejar mati-matian. Saya bisa dibilang kurang semangat, merasa mungkin kurang urgensi, dan ya itu juga yang
menjadikan saya membiarkan diri saya terdistraksi. Saya ngerasa it's okay to spend 1 or 2 hours reading comics and so on. Padahal banyak banget yang sebenarnya harus saya kerjakan, dan banyak banget yang sebenarnya kalau waktunya digunakan dengan baik bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan ini pelajaran sih buat saya sih. Fokus, disiplin, fokus sama input, outcome itu banyak banget yang bisa kamu lihat. Pertama, dengan kamu jadi pria yang lebih baik aja itu udah sebuah outcome yang lebih dari cukup. Dan banyak juga kan yang bikin video YouTube change my life with 3 subscriber and so on and so on. Ya, YouTube change my life with 0 subscriber. Gak penting siapa yang nonton, gak penting siapa yang lihat. Yang penting adalah kamu tetap lakuin apa yang kamu harus lakukan. Kamu terus improve diri kamu, dan you will see the better version of you in the next 30 days. 30 hari udah cukup banget buat mengubah seseorang jadi lebih baik. Jangan pernah takut sama perubahan, dan semakin banyak kamu berubah, mungkin kamu gak akan kenalin diri kamu lagi 30 hari yang lalu. Tapi kalau kamu dalam trayek yang benar, kalau kamu dalam arah yang benar, masa depan kamu itu gak bisa kamu nikmati dengan kamu yang sekarang. Kasarnya kamu gak bisa berjalan nyebrangin pulau dengan naik sepeda. Apa yang udah ngebawa kamu sepanjang jalan sekarang gak akan bisa nganterin kamu ke tujuan berikutnya. Makanya yang harus kamu lakukan adalah melakukan perubahan. Itu dia pelajaran hari ini. Pertama, fokus sama Tuhan. Dan konten kreasi itu jalannya Tuhan, karena Tuhan itu kreatif. Percaya kalau Tuhan belum ubah situasi kamu, Tuhan pengennya ubah kamu. Dan tenang aja, dalam waktu 30 hari kamu bisa lihat ke diri kamu nantinya, dan kamu akan bangga. I did this for 30 days and I changed to be a better man. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Eskil Wijaya. Stay fine and stay faithful. God bless you. Bye.